Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat An-Nisa ayat 101. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru taqsuru minas sholati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru. Kanu lakum aduwwan mubina. Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Wa idza kunta fihim faqamta lahumus sholata faltaqum ta'ifah. Wa idza kunta fihim faqamta lahumus sholata faltaqum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum. Fa idza sajadu falyakunu min waraikum. Fa idza sajadu falyakunu min waraikum. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak. Falyusallu ma'aka wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum. Waddalladzina kafaru law
taghfuluna an aslihatikum wa amtiatikum fayamilun fayamiluna alaikum mailatan wahidah wala junaha alaikum in kana bikum adzam min maqarin aw kuntum marudha aslihatakum wa khudhu hidhrakum innallaha a'adda lil kafirina azabam muhina mangawihan itu ayat 101 hiji 2 3 wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina wa idza kunta fihim faqamta lahumus sholata faltaqum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ati ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu hidhrahum wa aslihatahum waddalladzina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amtiatikum fayamiluna alaikum mailatan wahidah wala junaha alaikum in kana bikum adzam
maqarin aw kuntum marudha an tad'u aslihatakum wa khudhu hidrakum innallaha adda lil kafirina adzaban muhina. Wa idza, dan apabila darabtum, kalian bepergian, fil ardi, di muka bumi, falaisa, maka tidak ada alaikum bagi kalian junahun dosa, ang taqsuru, kalian mengkosor. Kosor itu memendekkan, meringkas, minal sholati, sholat. In khiftum, jika kalian takut, ayyaftinakum, menyerang kalian, alladzina kafaru, orang-orang kafir. Yaftinakum itu dari fitnah. Fitnah arti asalnya memasukkan biji emas, membakar biji emas untuk mengetahui mana yang asli emas, mana yang bukan emas. Maka setiap perbuatan membakar atau menyiksa itu dibahasakan dengan fitnah. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, itu kan an-nari dzatil waqud, membakar orang beriman di api yang besar. Di ayaftinakum, memfitnah kalian, dalam konteks ini adalah menyerang kalian, menyiksa kalian, menjajah kalian. Innal kafirina, sesungguhnya orang-orang kafir, kanu, keadaan mereka, lakum, bagi kalian, aduwan, musuh, mubina, yang nyata. Dorobotum itu arti asalnya memukul kan, ya, memukul. Kenapa orang yang safar memukul? Ya, orang safar kan sering memukul tanahnya dengan kakinya. Jadi ini ibarat bahasa Arab, tema sudah begitu. Kalau bepergian di muka bumi teh diungkapkannya dengan memukul tanah. Darabtum fil ard. Ini yang nanti dijelaskan dalam usul fikih. Mafhum syarat itu tidak berlaku. Kenapa tidak berlaku? Ya karena Nabi SAW menjelaskan demikian. Ayat ini kan kalau safar tidak dosa mengqosor sholat, kalau takut diserang musuh. Jadi kalau tidak takut diserang musuh mah doraka mun qosor sholat teh gitu kan. Itu kalau pakai pemahaman mafhum syarat. Mafhum sebaliknya, tidak dosa qosor sholat kalau takut diserang musuh. Kalau tidak takut diserang musuh, dosa tidak? Dosa, apa gitu sederhananya. Itu logika mafhum syarat. Tapi itu tidak berlaku. Kenapa tidak berlaku? Ya'la bin Umayyah nanya ke Umar bin Khattab, sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat Muslim. Ini cenah ayat ini, wa qad aminan nas, sekarang kan cenah sudah aman manusia, enggak dijajah lagi sama orang Mekah kafir Quraisy. Faqala li Umar, Umar menjawab, ajibtu mimma ajibta minhu, sama juga dulu saya aneh, heran kok ayat ini begini. Dulu mah zaman Nabi kalau safar memang takut diserang musuh, ya, karena belum aman. Ya ibaratnya kita kalau safar ke daerah rawan kan takut begal, ya. Zaman Nabi itu asal keluar dari Madinah pasti takut karena banyak musuh. Bukan hanya orang Quraisy kan, penduduk Arab semua selain Madinah musuh.
Ya takut. Sekarang macam udah nggak takut, maka apakah berarti qasar salatnya tidak berlaku? Ternyata Nabi SAW menjawab, Sodaqotun tasoddaqallahu biha alaikum. Ini adalah sodakoh dari Allah. Sodakoh itu kan bonus ya, anugerah yang Allah bersodakoh dengan syariat ini untuk kalian. Jadi maksudnya sudah tidak berlaku syarat jika takut, tapi berlakunya tadi wa idza darabtum fil ardi, kalau safar. Jadi logikanya jangan kayak tadi. Logikanya begini, kalau takut diserang musuh kan boleh qasar, apalagi sedang safar. Nah gitu logikanya. Jangan tidak dosa qasar salat kalau takut musuh. Oh jadi gitu banyak. Kalau tidak takut musuh doraka qasar salat, bukan begitu. Kalau takut musuh tidak apa-apa, silakan qasar salat, apalagi sedang safar gitu. Kalau tidak takut musuh ya nggak apa-apa, asal sedang safar qasar salat. Dan itu kemudian Nabi SAW amalkan meski sesudah Fatu Makkah, sesudah perang Tabuk masih diamalkan ya qasar salat itu. Nanti pembahasan tentang dorobtum fil ardi ini ada banyak ya di kalangan para ulama. Umumnya para ulama pakai hadis doif. Kata Nabi, la taqsurus sholah aqalla min arba'ati burud min usfan ilal Madinah ya. Tidak boleh mengqasar salat kurang dari 4 barid jarak dari Madinah ke Usfan. 4 barid itu satu baridnya 20 kilo, berarti 4 barid 80 kilo. 80 kilo mah ti dieu ka Cilawu lah ka Lembur Gilang ya, Lembur Anyar. Itu kurang lebih 80 kilo. Jadi kalau bapak-bapak ke Nagreg-nya, ke Rancaikek, kalau pakai hadis itu nggak boleh qasar ya. Bahkan ke Cianjur pun tidak boleh qasar, karena ke Cianjur paling 60 kan, 60 70 kilo ya. Nggak sampai 80 kilo. Tapi untung itu hadisnya doif. Dan nggak ada lagi batasan safar selain hadis itu. Maka dari itu banyak, bukan mayoritas ya, banyak para ulama yang pakai hadis itu patokan safar teh 80 kilo. Makanya teman-teman saya dari Bekasi ke Bogor ya, dari Jakarta ke Bogor dulu zaman kuliah, ada yang tidak qasar. Kenapa tidak qasar? Dah kurang dari 80 kilo ya silakan. Dah sama dari Bandung mah lebih bahkan muter ban ke Jakarta heula jadi leuwih, cete leuwih 80 kilo. Ada juga hadis yang lain, Nabi apabila keluar safar sejauh jarak 3 mil itu sudah mengqasar salat ya. 3 mil itu berarti kurang lebih 5 kilo. Berarti 5 kilo ke mana? Ke Tegalega lahnya. Kurang lebih 5 kilo ke Tegalega bisa diqasar salat gitu. Tapi hadis itu mah kalau kita lihat secara umum, tabi'in nanya ke Anas, boleh tidak nanya jarak qasar salat itu safar itu berapa kilo. Dulu kami ketika berangkat ke Makkah dari Madinah, ketika baru 3 mil Nabi mengqasar salat. Nah gitu bacanya, jadi secara keseluruhan. Jadi bukan berarti ke Tegalega kemudian qasar salat, kecuali kalau mau ke Garut baru sampai Tegalega boleh qasar salat, boleh dan salah saparin gitu maksud hadis 3 mil mah. Lalu yang 4 barid itu doif ya, makanya nggak dipakai.
Lalu kata Ibnu Hajar, kata Imam An-Nawawi, para ulama pentarjih, pentahqiq. Jadi apa tuh definisi qasar salat teh? Safar teh, kata beliau-beliau, dari dulu yang namanya safar itu maknanya keluar dari balad. Tah, ieu balad teh naon nagara? Nya atuh nagara maka Kalimantan nya Mang Yanto teh safar. Al-balad dalam konteks fikih kembali ke Al-Quran. La uqsimu bihadzal balad. Terus wahadzal baladil amin. Ya, al-balad itu Makkah. Jadi konteks al-balad itu kota. Jadi kalau kita sudah jarak keluar kota, bahkan ya keluar kota itu sudah boleh qasar. Ya, jadi kasarna bapak-bapak Kacimahi ya dari selewat di luar kota mau qasar ya silakan, saya nggak bisa melarang. Cuma kalau saya ke Ciberem, najan Ciberem sudah masuk Cimahi, da asa deket can safar biasa we bolak-balik. Di safar mah yang jauh keluar kota jaraknya jauh itu silakan. Tapi seandainya ya ada yang ke Ciganitri, ke Katapang lalu qasar, nggak usah protes, ijtihad itu tidak boleh saling menyalahkan. Jadi kalau memang udah safar nggak apa-apa, karena hadis spesifik kilometer nggak ada, zaman Nabi belum musim kilometer. Intinya kalau keluar dari kota kemudian ya memang jaraknya jauh, keluar dari kota ya udah itu sudah boleh safar. Kemudian wa idza kunta fihim, jika kalian ada di tengah-tengah mereka. Mereka di sini pasukan kaum muslimin yang sedang berperang. Ini syariat salat khauf. Khauf itu artinya takut ya. Maksudnya salat ketika perang. Atau termasuk juga khauf itu takut diserang musuh ya. Mungkin orang Islam di Ukraina ya. Perang nama jeung tentara, tapi takut nih ada tentara Rusia mendekat. Najan teh nyerang ka sipil katanya, tapi kan takut misalnya. Faqamta lahumus shalah, lalu kamu mendirikan salat lahum untuk mereka berjamaah. Faltakum, maka hendaklah berdiri thaifatum minhum, sekelompok dari mereka ma'aka bersama kamu. Wal ya'khudhu, dan hendaklah mereka memegang aslihatahum, senjata mereka, pedang. Jadi lamun pedangna di dieu salat itu sambil begini, sambil megang pedang. Kalau pedangna juga ninja di dieu salatna bari kieu ya. Kalau senjatanya panah berarti sambil begini salatnya ya. Menaina naon bedil bari kieu ya. Atawanya kieu teh naon kayak bari tembak. Harus sambil memegang senjata salat khauf. Boleh ya, boleh sambil memegang senjata. Faidza sajadu, dan apabila mereka sujud, maksud saya harus sambil pegang senjata ketika perang ya. Kecuali kalau faktor takut yang lain yang enggak perlu pegang senjata enggak apa-apa. Apabila mereka sujud, fal yakunu, hendaklah keadaan mereka miwaraikum, dari belakang kalian, ada di belakang kalian sujud. Udah sujud kan berdiri lagi. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra, dan hendaklah datang kelompok yang lain. Jadi dua kelompok. Lam yusollu, yang belum sholat. Fal yusollu, maka lalu hendaklah mereka sholat bersama kamu. Jadi masbuk. Sab kedua, wal ya'khudhu, dan hendaklah mereka memegang, mengambil hidrohum, kehati-hatian mereka, wa aslihatahum, dan senjata-senjata mereka. Imam Ibnu Katsir menjelaskan sholatul khauf anwa'un katsirah. Salat khauf itu banyak macamnya. Fa innal aduwa taratan yakunu tijahal kiblah, karena kadang musuh ada di arah kiblat. Wa taratan yakunu fi ghairi saubiha, kadang di arah yang lain.
Wassalah takunu rubaiyatan, salat pernah 4 rakaat. Da pasti beurangnya, perang mah gak mungkin malam, zaman Nabi mah belum zaman listrik. Wa taratan takunu thulathiyatan kal maghrib, kadang 3 rakaat seperti maghrib padahal bukan salat maghrib. Kan kalau sudah malam haram perang, harus berhenti. Wa taratan takunu tsunaiyatan, kadang 2 rakaat kasubhi wa sholatis safar. Tsumma taratan yusalluna jama'atan, kadang berjamaah. Wa taratan yaltahimul harbu fala yaqdiruna alal jamaah, kadang kalau sedang berkecamuk perang gak mungkin berjamaah. Bal yusalluna furoda, salatnya masing-masing, mustaqbilil qiblah wa ghairu mustaqbiliha, dek yang hareup kiblat dek henteu. Warijalan warukbanan, mau sambil jalan kaki mau sambil berkendaraan. Walahum an yamsu wal halatu hadhi, atau boleh sambil berjalan tapi sholatnya begini ya, menghadap kiblat. Ya, wa yadribu darbal mutatabi'a fi matni shalah ya. Jadi kesimpulannya sholat khauf itu bebas seukuran kadar khaufnya sakaburuna we. Bahkan wa minal ulama man abaha ta'khirus shalah li udhril qital wal munajazah, ada yang membolehkan mengakhirkan sholat. Contohnya dalam perang Ahzab, perang Khandaq, Nabi mengakhirkan sholat duhur dan asar ke waktu maghrib ya, ini hadisnya sahih terkenal, sering kita bahas. Kata Nabi, jangan sholat asar hingga datang ke Bani Quraidah. Sebagian nurut kamagriban di Bani Quraidah, sebagian di jalan. Kata yang di jalan nih, masa Nabi nyuruh sholat asar waktu maghrib? Jadi sholat di jalan. Nabi mengamalkan yang mana? Nabi mengamalkan datang ke Al-Ahzab, datang ke Bani Quraidah. Umar marah-marah gara-gara orang kafir, saya belum sholat duhur dan asar. Kata Nabi, saya pun belum. Repeh Umar teh menenu nyarengi sholat dan Nabi. Jadi sholat duhur asalnya di waktu maghrib. Dan Nabi nggak menjalankan yang sholat asar di jalan. Itu kata Ibnu Hajar jadi dalil al-ijtihad layan kudubil ijtihad, tong silih menyalahkan kalau memang dasarnya ijtihad. Masa Nabi menyuruh sholat asar di waktu maghrib? Maksud Nabi mah buru-buru sampai ke Bani Quraidah sebelum maghrib, dan mau keburu. Jadi mereka sholat di tengah jalan. Nah ini yang dalam hadis, dalam ayat ini salah satu contohnya saja, banyak dijelaskan dalam hadis. Jadi Nabi lalu saf pertama, lalu ada saf kedua. Saf kedua itu tadi yang datang belakangan. Ketika Nabi sujud, lalu yang saf kedua datang, tapi tetap berdiri. Ketika Nabi berdiri dan saf pertama, yang saf kedua baru sujud, kemudian berdiri. Nah nanti begitu juga di rakaat keduanya. Kalau 2 rakaat, kalau 4 rakaat begitu. Jadi pas sujud ini yang belakang berdiri pegang senjata. Ya, jadi kalau ada musuh menyerang tiba-tiba lawan. Keur sholat lagi kan boleh tadi sambil lari, sambil nembak, sambil membunuh, asal niat sholatnya tidak dibatalkan. Kalau 3-4 rakaat mampunya 3, kaburu aya nu nyerang musuh berkecamuk tinggal salam gitu ya. Kalau 4 begitu juga. Jadi berurutan, ini sujud dan Nabi yang belakang berdiri. Nanti Nabi dan yang saf pertama berdiri, yang belakang baru sujud gitu. Salat khauf mah. Waddalladzina kafaru, sangat ingin orang-orang yang kafir, lau taghfuluna, seandainya kalian abai, an aslihatikum, dari senjata kalian, wa amtiatikum, dan barang-barang perbekalan kalian, fayamiluna, akibatnya mereka menyerang alaikum, kepada kalian, mailata wahidah, 1 kali serangan sekaligus ya. Jadi kenapa syariat sholat khauf harus pakai pegang senjata? Iya, karena orang kafir tahu cenah orang Islam ada sholat. Kalau sholat, nah nanti kita serang. Nah jangan begitu. Jadi seandainya mereka tahu sedang sholat lalu menyerang, lawan sedang sholat juga ya.
Wala junaha alaikum, tidak dosa bagi kalian ingka nabikum jika ada pada kalian adzan gangguan mim mator hujan au kuntum marudo atau kalian sakit ang tadau aslihatakum, kalian menyimpan senjata-senjata kalian tuh. Jadi menyimpan senjata itu hukum asalnya dosa. Kalau dalam sholat khauf kudu dicekel senjata tuh. Kalau tidak dipegang dosa, kecuali kalau sedang hujan gede dah moal mungkin musuh nyerang ya boleh, atau sedang sakit naon tangannya nggak bisa megang karena cedera ya, terluka kieu pan meureun salat ge nya diperban ya nggak apa-apa. Wa khudhu hidrakum, tapi tetap ambil kehati-hati kalian, kewaspadaan kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah a'adda menyediakan lil kafirina, untuk orang-orang yang kafir, azaban, siksaan, muhina, yang menghinakan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.